Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Teluh tanah kuburan. Perkara asmara perenggut nyawa. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Teluh tanah kuburan. Cerita ini diambil dari kisah nyata. Mungkin kalian pernah dengar mengenai slogan cinta ditolak, dukun bertindak. Ternyata itu memang benar adanya. Tapi kali ini bukan soal asmara saja, melainkan kematian serta bangkrutnya usaha seseorang. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita mengingat-ingat apakah kita mempunyai salah terhadap seseorang, atau ada perkataan kita yang menyakiti hati orang lain. Kita masuk ke cerita ya. Zaki, seorang pengusaha sukses yang baru beberapa tahun ini menikah dan dikaruniai seorang putri. Ia merasa dalam 5 bulan terakhir ini omsetnya semakin menurun. Bukan hanya itu saja, pelanggan yang biasa membeli di tokonya kini sudah tidak lagi berkunjung. Zaki sendiri tidak mengerti penyebab dari semua ini. Padahal bahan yang ia jual kualitasnya terbilang bagus. Toko yang Zaki kelola adalah toko bahan kue, tobako, dan jajanan anak-anak atau masakan ringan. Setiap hari, Zaki selalu membuka toko bersama 3 karyawannya. Namun yang berkunjung hanya 1-3 orang saja, bahkan hampir tidak ada sama sekali. Untuk menggaji karyawannya, maka ia harus menggunakan penghasilan dari usaha jajanannya. Namun semakin lama, penghasilan yang didapat sangatlah minim. Bisa dikatakan terbilang rugi. Hingga akhirnya, dengan terpaksa, ia pun memberhentikan karyawannya. Kini kedua usahanya ia kelola sendiri. Ya walaupun repot, setidaknya usahanya masih bisa berjalan. Hingga pada suatu hari, salah satu temannya, Rusdi, berkunjung ke tokonya. "Halo Zak, tumben baru buka. Kemana aja selama ini?" tanya Rusdi. Zaki tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan Rusdi. Ia hanya terdiam, menatap temannya. "Hai, ditanya kok malah bengong?" "Tunggu, kata kamu apa tadi? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Zaki. "Tumben baru buka. Akhir-akhir ini aku lihat tokomu selalu tutup." Zaki terdiam sejenak, mencerna perkataan Rusdi. Ia mulai mengingat-ingat kapan terakhir ia menutup tokonya. "Rus, aku tidak pernah menutup toko selain hari Jumat," ucap Zaki. "Kamu jangan bercanda, Rus," lanjutnya. Kemudian Rusdi menanyakan karyawan Zaki yang sedari tadi tidak terlihat. Seketika itu Zaki langsung mengusap keningnya, lalu menceritakan kepada Rusdi bahwa beberapa hari ini ia telah memberhentikan karyawannya. Zaki sudah tidak sanggup lagi untuk menggaji karyawannya. Hal itu karena usaha yang dikelolanya, omsetnya mulai menurun, bahkan jauh dari kata untung. Beberapa barang berharga miliknya sudah dijual untuk menutupi kerugiannya selama ini. "Coba sesekali dikasih harga promo," saran Rusdi. "Sudah Rus, berbagai cara sudah kulakukan. Permasalahannya setiap orang yang lewat depan tokoku di depan tokoku sama sekali tidak ada yang melirik," jelas Zaki. Rusdi sendiri terlihat bingung. Ia tidak tahu harus memberi saran apa lagi kepada temannya. Tiba-tiba Rusdi teringat mengenai pertanyaannya yang pertama. "Oh iya Zak, apa kamu tidak tahu bahwa akhir-akhir ini tokomu selalu tutup?" tanya Rusdi. "Coba deh tanyakan pada beberapa pelangganmu. Jika jawabannya sama, kemungkinan tokomu dijahili seseorang," jelas Rusdi. Kemudian Rusdi pun pamit.
karena ia harus bekerja, sementara Zaki, dirinya masih bengong mencerna ucapan Rusdi. "Ah, tidak mungkin," gumam Zaki. Sudah setengah hari, Zaki masih belum melayani pembeli. Bahkan sudah menjelang sore, tak ada satupun orang yang berkunjung ke tokonya. Menjelang maghrib, Zaki baru menutup tokonya dan segera bergegas pulang. Keesokan paginya, Zaki memutuskan untuk tidak membuka toko. Ia berencana hendak menemui beberapa pelanggannya. Hal itu ia lakukan atas dasar saran dari temannya. Pagi-pagi sekali Zaki sudah berkeliling mengendarai motornya. Satu pelanggan sudah ia tanyakan, dan jawabannya sama persis dengan ucapan temannya. Namun pada pelanggan yang kedua, jawabannya berbeda, bahkan membuat Zaki terhenyak kaget. "Masa sibuk berjamur, padahal itu masih baru loh," ucap Zaki. "Bukan hanya berjamur, Zak, bahkan sudah dipenuhi belatung," jawab si pelanggan. Kemudian pelanggan itu masuk ke dalam rumahnya, lalu mengambil satu bahan kue yang dibelinya beberapa hari lalu. "Nih, kamu lihat sendiri, kemasan dalamnya belum aku buka," ucapnya. Lalu Zaki membuka bungkusnya dan benar saja, bahan kue tersebut sudah dipenuhi belatung, padahal kemasannya masih tersegel. Yang terbuka hanya bungkus luarnya saja. "Niatnya mau aku kembalikan, ternyata tokomu tutup," ucapnya. "Ya sudah Bu, kalau begitu saya ganti yang baru saja, bagaimana?" "Tidak usah Zak, takutnya malah lebih parah, lebih baik kembalikan uangnya saja," pinta pelanggannya. Dengan terpaksa Zaki merogoh sakunya. Ia mengembalikan uang sesuai dengan harga barang. Sebelum pamit, ia pun meminta maaf karena sudah membuat pelanggannya kecewa. Selama dalam perjalanan tak henti-hentinya ia memikirkan bahan toko yang dilihatnya tadi. Karena penasaran, Zaki menyempatkan diri mampir di tokonya sebelum dirinya pulang ke rumah. Setelah memarkirkan motor, ia pun bergegas membuka tokonya, lalu memeriksa salah satu bahan kue yang dijualnya. Begitu ia membuka bungkusannya, sontak saja Zaki langsung terperanjat. Rupanya bahan kue tersebut sudah berair, bahkan tercium bau basi. Lalu Zaki memeriksa bahan kue lainnya, dan semuanya sama. Bahan kue yang Zaki jual sudah tidak layak dikonsumsi. Aneh, jika memang sudah basi, seharusnya dari dulu sudah tercium baunya. Batin Zaki penasaran. Kemudian Zaki menutup tokonya kembali, lalu bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Zaki tidak langsung masuk. Ia hanya duduk di teras rumahnya, memikirkan hal-hal yang menurutnya sangat janggal. Tidak lama kemudian, suasana di luar rumah terasa sangat panas, hingga membuat Zaki kegerahan. Keringat dari tubuhnya mulai bercucuran. Lantas ia pun bergegas masuk ke dalam dan langsung menuju kamar mandi untuk menyegarkan badannya. Selesai mandi, ia pun menghampiri anak dan istrinya, Herni, yang sedari tadi duduk santai di dalam rumah. "Neng, kamu tidak merasa gerah kah?" tanya Zaki. "Tidak, Kang," jawab Herni singkat. "Aneh, padahal dari tadi sudah mandi, tapi kenapa masih gerah saja?" Batin Zaki bertanya-tanya. Semakin lama ia rasakan, hawanya mulai terasa panas, dan anehnya, hanya Zaki sendiri yang merasakannya. Tidak lama kemudian Zaki izin pamit kepada istrinya. Ia hendak menemui temannya, Rusdi, melanjutkan obrolannya kemarin. Berangkatlah Zaki menggunakan motor yang biasa ia kendarai. Begitu ia melewati depan tokonya, ia melihat ada seseorang yang sedang mengelilingi tokonya. Zaki memberhentikan motornya, ia pun segera menghampiri orang tersebut. "Apa yang Mas lakukan di toko saya?" tanya Zaki. Ketika orang itu menoleh ke arah Zaki, rupanya Zaki mengenali orang tersebut. Dia adalah mantan karyawannya yang dulu dipecat. Sebut saja Arif. Zaki memecat Arif bukan tanpa alasan. Hal itu karena Arif diketahui sering menggoda istri Zaki. Bahkan Zaki pernah memergoki Arif yang hampir memperkosa istrinya. Pasalnya Arif menaruh hati kepada Herni, namun Herni menolaknya mentah-mentah dikarenakan Herni sudah mempunyai suami.
Walaupun berkali-kali ditolak, Arif selalu menggoda Herni, mengungkapkan isi hatinya. Tentu hal itu Arif lakukan tanpa sepengetahuan Zaki. Hingga pada suatu hari ketika Zaki menjaga tokonya, Arif minta izin cuti selama 1 hari. Rupanya Arif hendak menemui Herni. Awalnya Zaki tidak menaruh curiga karena Arif orangnya pendiam. Hingga jam makan siang tiba, Zaki menyempatkan diri untuk pulang ke rumah. Begitu sampai di halaman rumah, samar-samar Zaki mendengar suara teriakan minta tolong. Dengan segera Zaki langsung masuk ke dalam. Dilihatnya itu adalah Arif yang hampir saja memperkosa istrinya. Keesokan paginya ketika Arif masuk bekerja secara tidak hormat, Zaki langsung memecatnya. Tentu saja pemecatan yang dilakukan oleh Zaki membuat Arif sakit hati. Dengan dipenuhi rasa dendam, Arif pergi di hadapan Zaki. Semenjak dipecatnya Arif, Zaki sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Arif. Bahkan sudah 5 bulan terakhir ini Arif tidak pernah kelihatan. Hingga pada hari ini Zaki baru bertemu lagi. Itu pun tanpa sengaja. "Loh Arif, apa yang kamu lakukan di toko saya?" Begitu Arif melihat yang ada di hadapannya adalah Zaki, sang pemilik toko. Seketika itu juga Arif langsung berlari. "Aneh, ditanya kok malah kabur," gumam Zaki. Zaki tidak memikirkan hal itu lebih dalam. Lantas ia pun menyalakan mesin motornya kembali, lalu bergegas menuju ke rumah Rusdi. Sesampainya di rumah Rusdi, dilihatnya Rusdi tengah duduk santai di teras rumahnya sambil menyesap kopi. "Woi Zak, kebetulan sekali kamu datang," sapa Rusdi begitu melihat temannya. Zaki segera memarkirkan motornya, lalu duduk di samping Rusdi. Kemudian mereka berdua mengobrol santai, sambil membicarakan hal-hal yang menurutnya janggal. "Gimana, sudah ditanyakan ke beberapa pelangganmu?" tanya Rusdi. "Sudah Rus." Lalu Zaki menceritakan kejadiannya dari beberapa pelanggan yang ia temui, hingga bertemunya dengan Arif, mantan karyawannya dulu. Setelah mendengar penuturan Zaki, Rusdi langsung menaruh curiga terhadap Arif. Karena takut akan terjadi bahaya kepada temannya, Rusdi hanya memberi saran agar Zaki segera mengambil tindakan. Namun Zaki tidak mengindahkan saran dari Rusdi. Ia hanya menyangka bahwa tokonya sepi karena memang kualitasnya kurang bagus. "Ya sudahlah Zak, terserah dirimu saja. Yang jelas aku sudah menyarankan. Tapi kalau ada hal-hal yang mencurigakan atau terlihat sangat janggal, kamu kesini lagi ya. Kebetulan aku punya kenalan, mungkin saja bisa membantumu," ucap Rusdi. Setelah berpamitan dengan Rusdi, Zaki yang merasakan hawa panas di dalam rumahnya membuat dirinya tidak betah setiap malam. Zaki selalu bolak-balik ke kamar mandi hanya untuk menyegarkan badannya. "Kamu kenapa, Kang?" "Baru saja selesai mandi, ini sudah mandi lagi." Zaki tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dirinya tengah sibuk mengelap keringat yang terus bercucuran. Kemudian Zaki beranjak keluar rumah, mencari angin segar di malam hari. Tanpa sengaja, Zaki melihat ada seseorang yang sedang menabur sesuatu. Siapa orang itu? Apa yang sedang ia lakukan di rumahku? Batin Zaki. Secara tiba-tiba orang itu menghilang dari pandangan Zaki. Lantas Zaki segera memeriksa apa yang ditabur di halaman rumahnya. Tidak ada apapun, batin Zaki. Kemudian Zaki kembali duduk di teras rumahnya. Tak henti-hentinya ia memikirkan orang yang baru saja dilihatnya tadi. Hingga sampai tengah malam, Zaki masih duduk di teras rumahnya. Kedua matanya sama sekali tidak merasakan kantuk. Tiba-tiba ia teringat akan ucapan Rusdi. Apa benar tokoku ada yang menjahili? Tapi siapa? Rasanya tidak mungkin. Otaknya merasa diperas, memikirkan hal-hal yang menurutnya sangat janggal. "Kang, sudah malam, tidak baik sendirian di luar," teriak Herni dari dalam. "Iya Neng, sebentar lagi." Kemudian Zaki masuk ke dalam, namun hawa panas mulai ia rasakan kembali setelah berada di dalam rumah. "Neng,
akhir-akhir ini kok hawanya terasa panas ya? Apa kamu merasakan hal yang sama? Tidak, Kang. Sudah tidur, sudah malam. Dengan terpaksa Zaki memejamkan matanya, walaupun tubuhnya basah penuh keringat. Keesokan paginya Zaki kembali menemui Rusdi dan menceritakan kejadiannya semalam. Rusdi menyarankan pada Zaki agar segera menjual rumahnya sebelum bahaya mengincar keluarganya. Oh iya Zak, kamu tahu tebu ireng tidak? Menurut orang-orang katanya bisa menangkal teluh. Ini hanya katanya Zak, tapi apa salahnya dicoba? Rus, bisa nggak sekali saja jangan bahas teluh? Kenapa sih setiap kali aku minta saran, kamu selalu mengaitkannya dengan hal goib? Bantah Zaki. Zaki merasa kesal terhadap temannya. Setiap saran yang diberikan oleh Rusdi rasanya tidak masuk dalam pikiran Zaki. Begitu juga dengan Rusdi, ia sudah tidak tahu harus bagaimana lagi untuk meyakinkan temannya. 2 hari kemudian setelah pertemuannya dengan Rusdi, lagi-lagi Zaki dikagetkan oleh seseorang yang sedang menabur sesuatu di halaman rumahnya. Ketika Zaki hendak menegur, namun orang itu langsung berlari. Kemudian Zaki masuk ke dalam rumahnya, dan anehnya kali ini ia tidak merasakan hawa panas sama sekali. Keesokan paginya setelah Zaki bangun dari tidurnya, ia melihat istrinya sedang berkemas. Semua barang-barangnya sudah dimasukkan ke dalam tas. Mau kemana, Neng? Tanya Zaki penuh curiga. Namun sikap Herni begitu dingin terhadap Zaki. Ia tidak menjawab pertanyaan dari suaminya. Tidak lama kemudian Herni pergi membawa barang-barangnya. Melihat tingkah istrinya yang begitu aneh, Zaki berusaha mengejar, menahan istrinya agar tidak pergi dari rumah. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba ingin pergi dari rumah? Tanya Zaki yang berusaha menghalangi istrinya. Akan tetapi perlakuan Herni begitu kasar terhadap Zaki. Herni tetap bersikukuh pergi meninggalkan rumah, suami serta anaknya. Sementara itu Arif yang melihat pertengkaran mereka dari kejauhan, dirinya tersenyum puas. Karena secara perlahan dendamnya mulai terbalaskan. Tidak sia-sia aku gunakan tanah kuburan ini. Sebentar lagi Herni akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan untukmu Zaki, tunggu saja kematianmu. Batin Arif. Karena takut ada yang mengetahui, Arif buru-buru pergi dari persembunyiannya. Akan tetapi ketika Arif berbalik arah, hendak melangkahkan kaki, rupanya di hadapan Arif sudah ada seseorang yang tengah berdiri. Mau kemana Mas? Kau buru-buru sekali? Tanya Rusdi. Enggak Mas, jawab Arif singkat. Arif buru-buru pergi meninggalkan Rusdi. Setelah cukup jauh ia pun menoleh ke arah Rusdi dan ternyata Rusdi sedang memperhatikan dirinya. Sialan, siapa sih orang itu? Gumam Arif. Rupanya Arif tidak mengenali Rusdi karena sebelumnya ia tidak pernah bertemu dengan Rusdi, begitu juga sebaliknya. Ah, masa bodoh, yang penting dia tidak tahu maksudku, gumam Arif. Setelah keduanya tidak saling pandang, kemudian Rusdi menghampiri Zaki yang tengah duduk melamun di teras rumahnya. Zaki, tadi aku lihat ada orang, ucap Rusdi yang kemudian duduk di samping Zaki. Akan tetapi Zaki tidak menanggapi ucapan Rusdi, dirinya masih melamun memikirkan istrinya. Zak, kamu dengar ucapanku tidak? Kemudian Zaki menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya, bahwa baru saja istrinya pergi meninggalkan dirinya serta anaknya. Zaki sendiri menyesali kejadian itu karena dirinya telah gagal untuk menahan kepergian istrinya. Sudah Zak, jangan difikirkan istrimu, sebaiknya bawa anakmu dan ikut denganku sekarang juga, ajak Rusdi. Nggak bisa Rus, hari ini aku harus jaga toko. Sudah beberapa hari tokoku tidak dibuka, tolak Zaki. Berkali-kali Rusdi mengajak Zaki pergi, namun Zaki tetap saja menolak. Ada saja alasannya untuk membantah ajakan Rusdi. Zak, kamu berhak tidak mendengarkan saranku, tapi untuk kali ini kamu harus ikut denganku, bawa anakku sekarang juga, ucap Rusdi yang terus mengajak Zaki agar ikut dengannya. Namun sama saja,
tanggapan Zaki tetap sama. Ia tetap menolak ajakan Rusdi. Hingga akhirnya Rusdi pasrah. Tidak ada pilihan lain selain meninggalkan Zaki sendirian. Setelah Rusdi pergi, kemudian Zaki beranjak menuju tokonya. Sementara anaknya ia tinggalkan sendiri di rumah. Sesamanya di depan toko, Zaki melihat banyak sekali sampah berserakan. Begitu Zaki membuka tokonya, Zaki dikejutkan oleh ratusan bahkan ribuan belatung yang berjatuhan dan berserakan di lantai. Apa ini? Kenapa tokoku dipenuhi dengan belatung? Gumam Zaki. Berkali-kali Zaki membuang belatung tersebut, namun rasanya belatung itu tak pernah habis, hingga ia menutup paksa tokonya. Ia pun bergegas pulang ke rumahnya, kemudian membawa anaknya pergi menuju rumah Rusdi. Sesamanya di rumah Rusdi, Zaki langsung memarkirkan kendaraannya, lalu mengetuk pintu rumah Rusdi. "Rus, buka pintunya!" teriak Zaki dari luar. Rusdi yang mendengar suara teriakan dari luar, ia pun segera beranjak membuka pintu rumahnya. "Rus, izinkan aku tinggal di rumahmu untuk sementara waktu," pinta Zaki dengan raut wajah yang terlihat panik. Rusdi hanya menganggukkan kepalanya. Ia tidak mengerti dengan sikap Zaki yang tiba-tiba berubah pikiran. Padahal belum lama ini Rusdi sudah mengajak Zaki dan anaknya untuk tinggal di rumahnya, tapi Zaki menolak. Kemudian Rusdi mempersilahkan Zaki duduk. Lalu Rusdi mengambil barang bawaan Zaki dan membawanya masuk ke dalam rumah. "Kamu ini aneh, Zak. Tadi ku ajak ke sini, kamu menolak. Tiba-tiba dengan sendirinya kamu datang kemari. Entah kenapa perasaanku itu tidak enak, seolah-olah akan terjadi sesuatu padamu." Mungkin ini hanya perasaanku saja, Zak," lanjut Rusdi. Kemudian mereka berdua mengobrol seperti biasa. Akan tetapi wajah Zaki terlihat murung, tidak bergairah sama sekali. Ketika malam tiba, Rusdi yang baru keluar dari kamar mandi. Ia melihat Zaki tengah meringkuk, memegangi perutnya. Zaki seperti sedang menahan kesakitan. "Zak," panggil Rusdi. Seketika Zaki langsung mengerang. Sontak saja Rusdi langsung menghampirinya. "Zak, apa yang terjadi denganmu?" Namun secara tiba-tiba Zaki memuntahkan isi dalam perutnya. Darah kental berwarna hitam bercampur dengan belatung keluar dari mulut Zaki. Rusdi yang tidak tahu apa-apa, ia hanya memijat pundak Zaki secara perlahan. Akan tetapi seketika itu juga tubuh Zaki langsung mengejang. Matanya melotot, mulutnya terus mengeluarkan darah. Di tengah kepanikannya, Rusdi hanya meneriaki nama Zaki, tak berpikir sedikit pun untuk meminta bantuan tetangganya. Rusdi sendiri tidak tahu kenapa tiba-tiba Zaki mengalami sakit yang begitu aneh. Untungnya secara kebetulan ada seorang tetangga yang mendengar suara keributan. Dengan segera tetangga itu pun mengetuk pintu rumah Rusdi. "Rus, ada apa? Kok berisik sekali?" teriak tetangganya dari luar. Rusdi segera beranjak membukakan pintu. Dilihatnya, rupanya itu adalah Pak Subhi, tetangga samping rumah. "Pak, tolong teman saya, dia mengalami sakit yang aneh." Keduanya segera masuk menghampiri Zaki yang masih meringkuk. Melihat ada darah yang berjajaran di lantai, Pak Subhi mengusap darah tersebut dengan tangannya, lalu menciumnya. "Tolong ceritakan kejadiannya. Kenapa temanmu bisa seperti ini?" tanya Pak Subhi kepada Rusdi. Kemudian Rusdi menceritakan kejadian yang sesungguhnya pada Pak Subhi. Bahwasanya ketika Rusdi berkunjung ke toko Zaki, Rusdi mencium bau yang tidak wajar, seperti bau bangkai. Pada saat itu, Rusdi masih bisa menahan. Walaupun sebenarnya ia tidak kuat ingin muntah. Begitu juga ketika Rusdi main ke rumah Zaki. Rusdi merasakan hal yang sama, bau bangkai yang sangat menyengat. Akan tetapi Zaki tidak merasakan apapun. Zaki hanya merasakan hawa panas di dalam rumahnya, sehingga dirinya tidak betah berlama-lama tinggal di rumah. Namun Rusdi tidak mengatakan kepada Zaki apa yang ia rasakan ketika berada di rumah Zaki. Rusdi hanya memaksa Zaki agar Zaki ikut dengannya pindah ke rumah Rusdi bersama dengan anaknya.
Sebelumnya saya sudah menyarankan agar Zaki segera bertindak, tapi saran saya selalu dibantah olehnya. Setelah mendengar penjelasan dari Rusdi, Pak Subhi yang sudah biasa menangani berbagai penyakit aneh, guna-guna atau teluh. Kemudian Pak Subhi mengambil garam, lalu garam tersebut dimasukkan ke dalam air yang sudah dipersiapkan. Setelah garam larut dalam perairan, kemudian Pak Subhi membacakan doa dan menyiram sebagian air garam di halaman rumah Rusdi. Sisanya ia gunakan untuk memandikan Zaki yang saat ini masih mengerang kesakitan. Secara perlahan Zaki berangsur sembuh dan badannya terlihat lebih segar. Ada seseorang yang mencoba mengirim teluh kepada temanmu, ucap Pak Subhi. Saya tidak tahu permasalahannya apa. Besok saja ajak ngobrol temanmu. Jika ada waktu, coba cari tahu siapa pelakunya. Mudah-mudahan permasalahannya selesai. Jelas Pak Subhi. Rusdi hanya manggut-manggut mendengar penjelasan Pak Subhi. Sementara Zaki, dirinya masih terbaring di tempatnya. Oh iya, satu lagi. Untuk sementara, temanmu jangan diperbolehkan tinggal di rumahnya. Lanjut Pak Subhi. Tidak lama kemudian Pak Subhi pamit, karena ia harus menemani istri dan anaknya di rumah. Keesokan paginya Rusdi mencoba berkomunikasi dengan Zaki. Akan tetapi, Zaki tampaknya tidak ingin diganggu. Setiap kali Rusdi mengajaknya bicara, Zaki selalu mematahkan perkataan Rusdi. Sudahlah Rus, tidak usah membahas hal itu lagi. Aku ini tidak kenapa-napa, hanya sakit biasa, ucap Zaki. Kemudian Rusdi menjelaskan kepada Zaki bahwa semalam Zaki terkena teluh dari seseorang yang tidak dikenal. Kemungkinan itu karena adanya rasa dendam yang sudah lama terpendam. Akan tetapi Zaki tidak percaya. Dengan penjelasan Rusdi, Zaki menganggap itu hanyalah sakit biasa. Mungkin karena faktor kelelahan atau banyaknya beban pikiran. Andai saja semalam tidak ada Pak Subhi, aku tidak tahu nasibmu akan jadi seperti apa, mungkin saja mati, ucap Rusdi yang sudah mulai kesal menghadapi sikap temannya. Terus kamu percaya gitu? Dengar ya Rus, walaupun tanpa diobati Pak Subhi, aku bisa sembuh kok. Semalam itu hanya kebetulan saja, tiba-tiba Pak Subhi datang. Terus ngobatin aku. Seketika aku langsung sembuh. Itu hanya kebetulan Rus. Jelas Zaki. Jaga bicaramu Zak. Bisa tidak kamu sedikit saja menghargai usaha seseorang? Apa yang kamu ucapkan itu sungguh tidak pantas Zak. Bentak Rusdi. Tampaknya ucapan Zaki menyulut emosi Rusdi dan keduanya seketika diam 1000 bahasa. Wajah mereka tidak lagi saling menatap. Nafas Rusdi sudah tidak karuan karena sedari tadi menahan emosi. Tidak lama kemudian Rusdi pergi meninggalkan Zaki sendirian. Aku pergi dulu Zak. Zaki tidak membalas ucapan Rusdi. Dirinya masih terdiam dengan pandangan lurus ke depan. Menjelang sore Rusdi baru pulang. Namun dirinya masih kesal terhadap Zaki. Tanpa menyapa Zaki, Rusdi langsung masuk ke dalam rumah. Rus, ucap Zaki. Lalu Rusdi menoleh ke arah Zaki. Kenapa? Aku titip anakku sebentar ya. Malam ini aku mau pulang ke rumah. Sontak Rusdi langsung terhenyak kaget. Ia lupa memberitahu Zaki bahwa Zaki tidak diperbolehkan pulang untuk sementara waktu. Kenapa kamu tiba-tiba ingin pulang? Dengar Zak, aku diamanatkan Pak Subhi. Untuk sementara, kamu tinggal di rumah aku dulu. Jelas Rusdi. Ada sesuatu yang harus kuambil. Pak Subhi bukan siapa-siapa. Kenapa dia melarang aku untuk pulang ke rumah? Ucap Zaki. Terserahlah Zak, secepatnya kamu segera kembali ke sini. Tampaknya Rusdi sudah kehabisan cara untuk menahan temannya agar tidak pulang. Tidak lama kemudian Zaki pergi menggunakan kendaraannya. Sementara itu, Arif yang berada di kediamannya, ia sudah mempersiapkan beberapa benda yang akan dikirimkan kepada Zaki. Di antaranya adalah tanah kuburan dan tali pocong. Arif melakukannya tidak sendiri, ia meminta bantuan pada seseorang, sebut saja Ki Bandi, orang yang terkenal dengan keilmuannya, sejenis ilmu hitam yang bertentangan dengan norma-norma agama. Ilmu yang sering digunakan diantaranya adalah teluh, pelet, susuk, dan lain-lain.
namun yang sering dipinta oleh orang lain adalah teluh. Tentu tujuannya untuk mencelakai. Salah satunya adalah Arif yang meminta bantuan kepada Ki Bandit. Awalnya Arif hanya ingin menghancurkan rumah tangga Zaki serta menghancurkan usaha yang Zaki kelola. Kedua tujuan Arif sudah terwujud. Usaha Zaki bangkrut dan istri Zaki pergi meninggalkannya. Namun Arif belum merasa puas. Ia berencana ingin membunuh Zaki secara perlahan. Setelah semuanya dipersiapkan sesuai dengan perintah Ki Bandit, Arif segera menuju kediaman Ki Bandit dengan membawa segenggam tanah kuburan yang sudah dibungkus kain kafan dan seutas tali pocong. Sementara Zaki yang baru sampai di rumahnya, rupanya ia tidak mengambil apapun. Zaki sengaja berbohong pada Rusti agar dirinya bisa pulang. Ketika Zaki hendak membuka pintu, Zaki merasa dari belakangnya seperti ada yang lewat. Begitu Zaki menoleh, tidak ditemukan siapapun. Perasaanku saja mungkin, gumam Zaki. Zaki lalu masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam rumah, samar-samar Zaki melihat sesosok bayangan lewat dari balik jendela. Siapa sih? Ucap Zaki sambil berjalan keluar rumah. Aneh, perasaan tadi ada orang. Gumam Zaki yang tidak menemukan siapapun. Belum sempat Zaki kembali masuk, tiba-tiba ia dikagetkan oleh seekor kelabang yang merayap di kakinya. Sontak saja Zaki langsung menyingkirkan kelabang tersebut ke halaman rumahnya. Zaki sendiri merasa aneh, kenapa di rumahnya tiba-tiba ada kelabang. Untung saja kelabang itu belum sempat menggigit kaki Zaki. Hingga sampai di pertengahan malam, mata Zaki sudah mulai ngantuk. Zaki memutuskan untuk tidur di rumahnya dan tidak pulang ke rumah Rusdi. Ketika Zaki masuk ke dalam kamar, lagi-lagi Zaki dikagetkan oleh seekor kelabang tengah merayap di dinding kamarnya. Zaki segera mengambil sapu untuk membunuh kelabang tersebut. Akan tetapi kelabang itu merayap dengan cepat lalu masuk ke bawah ranjang tempat tidur Zaki dan tiba-tiba hilang. Zaki sendiri tidak mau ambil pusing karena sudah berkali-kali ia mencari, namun tetap saja tidak ditemukan kemana perginya kelabang tersebut. Kemudian Zaki menutup pintu kamarnya dan langsung merebahkan badannya di atas ranjang. Baru saja memejamkan mata, tiba-tiba Zaki dikagetkan oleh suara benda jatuh di belakang rumahnya. Karena matanya sudah mengantuk berat, Zaki lebih memilih melanjutkan tidurnya. Tepat jam 2:15 dini hari, di saat Zaki sudah terlelap tidur, Zaki merasa ada serangga yang merayap di wajahnya dan hampir masuk ke dalam mulutnya. Sontak saja Zaki langsung terbangun dan langsung melempar serangga tersebut ke tembok kamarnya. Ternyata itu adalah seekor kelabang yang Zaki temukan sebelumnya. Untungnya sapu yang Zaki bawa masih berada di sampingnya. Dengan segera Zaki memukul kelabang tersebut lalu membuangnya keluar rumah. Keesokan paginya Zaki segera kembali ke rumah Rusdi. Sesampainya di rumah Rusdi, Zaki melihat Rusdi tengah duduk di teras rumahnya dengan raut wajah yang begitu khawatir. Syukurlah kamu kembali, Zak. Iya, aku kembali, tapi di rumahku terasa aneh. Mungkin karena aku sering ke rumahmu ya, sehingga kesialan di rumahmu berpindah ke rumahku. Jelas, Zaki. Tidak lucu, Zaki, candaanmu. Yang ada malah bikin emosi. Ya sudah, sana masuk. Anakmu di dalam sendirian tuh. Ucap Rusdi mempersilahkan temannya masuk. Kemudian Zaki masuk ke dalam rumah hanya untuk menengok anaknya. Setelah itu ia pergi lagi dengan alasan mau jaga tokonya. Hingga menjelang malam, Zaki belum juga pulang ke rumah Rusdi. Hal itu jelas menambah kekhawatiran tersendiri bagi Rusdi. Sudah jam 10 malam, kenapa Zaki belum juga datang? Rusdi memutuskan untuk menemui Zaki di tokonya. Rusdi hanya ingin memastikan bahwa Zaki baik-baik saja. Akan tetapi begitu Rusdi sampai di toko Zaki, ternyata Zaki sudah tidak ada. Pasti pulang ke rumahnya lagi tuh anak. Dengan segera Rusdi menuju rumah Zaki, dan benar saja, dari kejauhan Rusdi melihat sudah ada kendaraan terparkir di halaman rumah. Zak! Teriak Rusdi dari luar. Zaki yang tengah sibuk membersihkan rumahnya, ia segera bergegas keluar menghampiri temannya.
Kamu Rus, kirain siapa? Mohon maaf Rus, tadi aku lupa kasih kabar bahwa aku pulang ke rumah. Aku lagi bersih-bersih rumahku dulu. Kemarin itu tiba-tiba di rumahku ada serangga. Niat hati Rusdi ingin membantu, akan tetapi secara tiba-tiba Rusdi dikagetkan oleh seekor ular yang entah datangnya dari mana. Ada ular, Zak. Anehnya ular itu hanya terdiam, berdiri, tidak ada pergerakan sama sekali. Dengan segera Rusdi mengambil ular tersebut dan langsung membuangnya. Zak, pulang ke rumahku yuk. Tiba-tiba perasaanku tidak enak nih. Kamu tidak lihat keadaan rumahku, Rus? Baru ditinggal sehari saja sudah berantakan begini. Tolak Zaki. Dengan terpaksa Rusdi menemani Zaki dan membantunya hingga selesai. Setelah semuanya pekerjaan selesai, Rusdi mengajaknya kembali untuk segera pulang ke rumah Rusdi. Akan tetapi lagi-lagi Zaki menolak ajakan Rusdi. Kamu duluan saja, Rus. Badanku pegel banget. Aku mau istirahat dulu. Nanti aku nyusul deh. Baiklah, Zak. Hati-hati kamu di sini. Rusdi segera menaiki kendaraannya. Namun ketika Rusdi hendak menyalakan mesin kendaraannya, tiba-tiba Rusdi dikagetkan oleh cahaya yang mengarah ke atap rumah Zaki. Mirip bola api dengan ukuran kepalan tangan orang dewasa. Rusdi terus memperhatikan cahaya tersebut hingga akhirnya cahaya itu masuk ke dalam rumah Zaki. Belum sempat Rusdi memanggil Zaki, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari belakang rumah Zaki. Sontak keduanya terhenyak kaget. Mereka berdua hanya saling pandang. Rusdi segera berlari ke belakang rumah dan diikuti oleh Zaki. Apa itu yang meledak, Rus? Tidak tahu, Zak. Tidak ditemukan apapun di sini. Jawab Rusdi sambil terus memeriksa. Ya sudah, Zak, aku pulang dulu ya. Kamu yakin tidak mau ikut denganku sekarang? Zaki hanya menggelengkan kepala, pertanda ia menolak. Kemudian Rusdi menyalakan mesin kendaraannya kembali dan langsung pergi dari rumah Zaki. Kini hanya tinggal Zaki seorang diri, berada di rumahnya. Zaki sendiri tampak bingung, apalagi yang harus ia kerjakan. Soalnya semua pekerjaan rasanya sudah beres. Baru saja Zaki masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ia dikagetkan kembali. Ada seekor ular tengah merayap di dinding rumahnya. Akan tetapi ular yang Zaki lihat kali ini berbeda dengan ular yang sebelumnya. Belum sempat Zaki mengusirnya, tiba-tiba ular itu sudah merayap masuk ke dalam kamar Zaki. Zaki sendiri tidak menghiraukan dan masa bodoh dengan ular tersebut. Kemungkinan akan pergi sendiri, pikir Zaki saat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:12 malam. Zaki hanya duduk di ruang tamu untuk melepas lelah. Tiba-tiba pandangan Zaki tertuju pada sosok yang lewat dari balik jendela. Rus, kamukah itu? Jangan seperti anak kecil, Rus, pakai nakut-nakutin segala. Kemudian Zaki beranjak keluar rumah. Dilihatnya sekeliling rumahnya, tidak ada siapapun. Lalu Zaki masuk kembali ke dalam rumahnya dan langsung mengunci pintu. Ketika Zaki hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba pundaknya ada yang menepuk. Sangat jelas sekali, seperti tepukan seseorang. Di sini perasaan Zaki sudah tidak karuan. Rasanya ia ingin sekali pergi dari rumah ini. Namun Zaki merasa tidak enak. Akhirnya Zaki memaksakan untuk tidur di rumahnya. Walaupun sebelumnya Zaki sudah berjanji akan menyusul ke rumah Rusdi. Tepat jam 2:25 dini hari. Di saat Zaki sudah tertidur pulas, Zaki merasa di dalam perutnya seperti ada yang bergerak. Tidak lama kemudian perut Zaki terasa mual. Sontak Zaki langsung terbangun dan langsung memuntahkan isi dalam perutnya. Hah? Darah dan belatung, ucap Zaki setelah melihat apa yang keluar dari dalam mulutnya. Tiba-tiba tenggorokan Zaki tersendat seperti ada yang mengganjal. Kemudian Zaki memasukkan kedua jarinya ke dalam tenggorokannya dan menarik sesuatu yang ada di tenggorokannya. Seketika itu Zaki langsung terperanjat ketika melihat seekor ular kecil yang baru ia tarik keluar dari dalam tenggorokannya. Ular, gumam Zaki. Belum sempat Zaki beranjak dari tempat tidurnya, tiba-tiba perut Zaki terasa sakit. Begitu juga dengan lehernya.
tiba-tiba kaku, tidak bisa menoleh dan sakit jika digerakkan. "Tolong!" teriak Zaki dengan suara sedikit serak. Zaki hanya bisa mengeram sambil memegangi perutnya. Menahan kesakitan, tidak lama kemudian Zaki pun pingsan. Keesokannya pagi-pagi sekali, Rusdi sudah menaiki kendaraannya. Ia hendak menuju rumah Zaki. Entah kenapa dari semalam ia selalu memikirkan Zaki, sampai dirinya tidak bisa tidur. Sesampainya di rumah Zaki, Rusdi langsung memarkirkan kendaraannya. Namun ketika Rusdi hendak membuka pintu, akan tetapi pintu Zaki dalam keadaan terkunci. "Zak, buka pintunya!" teriak Rusdi. Berkali-kali Rusdi meneriaki nama Zaki, namun sama saja. Dari dalam rumah tidak ada sautan. Dengan terpaksa Rusdi mendobrak pintu rumah Zaki. Ketika Rusdi masuk ke dalam kamar, ia melihat Zaki tengah terlentang. Tubuhnya gosong, perutnya besar, dari mulutnya terus mengeluarkan darah. "Zak, kamu kenapa?" Zaki hanya melirikkan matanya, lehernya masih terasa kaku. Setiap kali Zaki berbicara, mulutnya selalu menyemburkan darah kental berwarna hitam. "Rus, tolong jaga dan urus anakku ya. Dia masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah," ucap Zaki dengan suara terbata-bata. Rusdi hanya menganggukkan kepala sambil memegangi tangan Zaki. Tiba-tiba ia teringat akan sosok Pak Subhi, tetangga sebelah rumahnya. Dengan segera Rusdi beranjak dari kamar Zaki. Ketika melewati pintu depan, Rusdi dikagetkan sosok Herni yang sudah berdiri di depan pintu. "Herni, di mana saja kamu? Zaki sakit, Her." "Aku tahu, Kang, di mana dia sekarang." Rusdi hanya menunjuk ke arah kamar Zaki. Setelah itu dia langsung pergi untuk menemui Pak Subhi. Sesampainya di rumah Pak Subhi, namun Pak Subhi tidak berada di rumahnya. Menurut penuturan istrinya, Pak Subhi baru saja pergi dan tidak memberitahukan kemana perginya. Kemudian istri Pak Subhi mempersilahkan Rusdi masuk dan menyuruhnya menunggu. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya Pak Subhi tiba juga di rumah. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," saut Rusdi. "Ada apa, Rus? Sampai rela menunggu kedatangan saya di rumah?" tanya Pak Subhi. Kemudian Rusdi menceritakan kejadian yang dialami oleh temannya. Dari cahaya yang dia lihat masuk ke dalam rumah Zaki hingga suara ledakan yang mereka dengar. "Sekarang Zaki sedang sakit, Pak. Seluruh tubuhnya menghitam, perutnya membesar. Tapi mohon maaf, Rus, saya hanya bisa bantu pemakamannya saja. Tidak bisa bantu untuk menyembuhkan temanmu," ucap Pak Subhi. Rusdi merasa bingung mendengar ucapan Pak Subhi. Ia sendiri tidak mengerti apa maksud dari ucapan Pak Subhi. Kemudian mereka berdua segera bergegas menuju ke rumah Zaki. Setibanya di sana, dari dalam rumah Zaki terdengar suara tangisan Herni. Begitu mereka sampai di dalam kamar, Zaki sudah terbujur kaku tak bernyawa. Matanya melotot dengan perut yang masih membesar. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Pak Subhi sambil mengusap wajah Zaki. Rusdi baru mengerti maksud ucapan Pak Subhi. Rupanya ketika Rusdi menuju rumah Pak Subhi, pada saat itu juga Zaki menghembuskan nafas terakhirnya. "Apa kamu istrinya?" tanya Pak Subhi menatap ke arah Herni. Herni hanya mengangguk sambil mengusap air matanya. "Tolong ceritakan perkara apa yang menyebabkan suamimu mati dengan kematian yang tidak wajar," pinta Pak Subhi. Lalu Herni menceritakan perkara kejadian yang sesungguhnya dari sosok Arif yang menyukai dirinya, bahkan hampir memperkosanya. Untungnya hal itu segera diketahui oleh Zaki, hingga akhirnya Arif dikeluarkan secara tidak hormat dari pekerjaannya. Namun semenjak tidak adanya Arif, usaha Zaki semakin hari semakin sepi, bahkan mengalami kebangkrutan. Zaki sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola usahanya, dan akhirnya menutup paksa usahanya. Bukan hanya itu saja, bahkan hubungan rumah tangga mereka semakin renggang. Hingga suatu ketika Herni memutuskan pergi meninggalkan Zaki dan anaknya. Hal itu tanpa sebab apapun, bahkan tidak ada pertengkaran di antara mereka. Entah kenapa di dalam pikiran Herni,
selalu tertulis nama Arif. Bahkan selalu terbayang sosok Arif. Setelah meninggalkan rumah, Herni sendiri tidak tahu arah tujuannya. Selama dalam perjalanan, dirinya selalu menyebut-nyebut nama Arif. Setiap orang yang ditemui di jalan, yang terlihat adalah wajah Arif. Bahkan Herni tidak merasa malu memeluk siapa saja yang ditemuinya. Hingga pada akhirnya, Herni berhenti di sebuah rumah yang sudah usang. Setelah melihat sekeliling, Herni baru menyadari bahwa dirinya sudah jauh dari keramaian. Hanya ada satu rumah yang ia singgahi saat ini. Meski begitu, Herni terus menyebut nama Arif. Terdengar pintu rumah terbuka. Tidak lama kemudian keluar seorang perempuan tua, sebut saja Mbok Suha. Berjalan membungkuk menggunakan tongkat kayu. Rambutnya sudah memutih penuh dengan uban. Hingga sampai saat ini, baru ada satu orang yang singgah di kubuku. "Siapa namamu, anak manis?" tanya Mbok Suha. "Arif," jawab Herni. Mendengar jawaban Herni terdengar begitu asing di telinga Mbok Suha. Kemudian Mbok Suha membawa Herni masuk ke dalam rumahnya. "Rupanya kamu sudah diguna-guna oleh seseorang," ucap Mbok Suha. Menjelang pertengahan malam, Mbok Suha sudah mempersiapkan kendi berisi air dengan campuran berbagai macam kembang, lalu merebahkan tubuh Herni di sampingnya. Secara perlahan Mbok Suha menyiramkan air kembang tersebut ke seluruh tubuh Herni. "Siapa namamu, nak?" tanya Mbok Suha sekali lagi. Namun jawaban Herni tetap saja sama, yaitu Arif. Bahkan tak henti-hentinya ia menyebut nama Arif. "Cuy, siapa sebenarnya Arif?" gumam Mbok Suha. Kemudian Mbok Suha menyiram kembang kembali ke tubuh Herni sambil merapalkan beberapa mantra. Tidak lama kemudian terdengar suara pecahan dari dalam tas Herni. Secara bersamaan Herni langsung terdiam dan tidak lagi menyebut-nyebut nama Arif. "Di mana? Kok gelap sekali?" ucap Herni kebingungan. "Kamu sekarang ada di gubuk Simbok, nak," ucap Mbok Suha yang tengah memeriksa tas Herni. Ternyata di dalam tas Herni, tepatnya di antara lipatan pakaian Herni, terdapat sebuah botol kecil yang di dalam botol tersebut terdapat sepotong tali kain kafan berisi tanah kuburan. "Siapa namamu, nak?" tanya Mbok Suha dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. "Herni, Mbok." Nak Herni masih ingat kenapa Nak Herni bisa sampai di gubuk Simbok. Herni hanya menggelengkan kepalanya. Ia sendiri masih bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. "Ya sudah, sekarang bersihkan dulu badanmu. Habis itu kenakan pakaianmu. Mari Mbok antar." Setelah Herni kembali pulih, bahkan badannya terasa lebih segar dan ingatannya kembali normal. Kemudian Mbok Suha menanyakan tentang Arif yang sering disebut-sebut oleh Herni. Herni yang tidak tahu tentang Arif, ia hanya menjelaskan secara singkat kepada Mbok Suha. "Sudah larut, ayo istirahat, besok lagi ceritanya." Lalu Mbok Suha mengantar Herni ke dalam kamarnya. Kebetulan di rumah Mbok Suha ada satu kamar yang kosong. "Kalau mata sudah terpejam, jangan sekali-kali dibuka ya. Jika ada sesuatu yang aneh, diamkan saja, jangan dihiraukan," ucap Mbok Suha. Setelah Mbok Suha meninggalkan Herni, pada saat itu juga Herni langsung memejamkan matanya. Herni merasa takut berada di dalam kamar sendirian. Walaupun di luar ada Mbok Suha, tapi Herni tidak bisa menutup ketakutannya. Selain kamarnya yang gelap, hawanya juga terasa pengap. Kemungkinan waktu itu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi Herni belum bisa tidur. Walaupun matanya sudah terpejam, pikirannya masih melayang. Belum sempat merasakan kantuk, tiba-tiba dari sampingnya seperti ada yang bernafas. Herni merasa bahwa dirinya tidak sendiri, seperti ada seseorang yang menemani. Tapi Herni tidak berani untuk membuka matanya. Karena penasaran, tangan Herni mulai meraba-raba, dan benar saja. Di samping Herni ada seseorang yang sedang terlentang, tapi ada yang aneh dengan orang yang ada di sampingnya. Herni merasa di bagian pinggang orang tersebut seperti ada tali yang mengikatnya. Bukan hanya itu saja, kain yang dipakainya tidak memiliki jahitan, seperti hanya kain kafan. Belum sempat meraba lebih jauh, tiba-tiba Herni teringat pesan Simbok. Dengan segera ia menarik tangannya kembali.
dan mencoba untuk tidak bergerak sedikit pun, walaupun dirinya masih penasaran. Hingga menjelang pagi, Herni baru bisa tidur dengan lelap, tepatnya jam 4:25. "Mbok, bikin kaget saja," ucap Herni. Mbok Suha hanya tersenyum menatap ke arah Herni yang masih terbaring. Lalu Mbok Suha membuka jendela kamar. Rupanya hari sudah menjelang siang. "Jam berapa ini? Kamu masih saja terlelap tidur?" "Anu Mbok, semalam." Belum selesai Herni berbicara, Mbok Suha langsung menoleh ke arah Herni. "Mereka semua peliharaan Mbok, dan suka jahil jika ada orang di rumah Mbok, apalagi kalau sudah menjelang pertengahan malam." "Mereka? Artinya lebih dari satu?" batin Herni bertanya-tanya. Lalu Mbok Suha mengajak Herni berkeliling di sekitar rumahnya dan memberitahu kepada Herni jika ada orang yang berkunjung ke rumahnya dengan niat jahat, maka bisa dipastikan orang itu tidak akan selamat. Di saat mereka tengah asik berkeliling, tiba-tiba, "Nah, sebaiknya kamu pulang sekarang." "Maksudnya, Mbok?" Mbok Suha tidak menjawab pertanyaan Herni. Ia segera kembali ke dalam rumah dan menyuruh Herni agar segera pulang. Akan tetapi Herni menolak. Herni tidak mengerti kenapa tiba-tiba Mbok Suha menyuruh dirinya pulang. Mbok Suha sendiri tidak menjelaskan kepada Herni. Yang terpenting saat ini juga Herni harus segera pulang. Hingga menjelang malam, karena Mbok Suha terus memaksa, akhirnya Herni menuruti perintah Mbok Suha. Tepat jam 20 malam, Herni berpamitan kepada Mbok Suha. Ketika sudah berada jauh dari rumah Mbok Suha, Herni yang merasa kelelahan. Ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kebetulan tidak jauh darinya terlihat rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Begitu Herni sampai di rumah tersebut, dari dalam terdengar seperti ada dua orang yang tengah bertengkar. "Bangsat, apa yang kau masukkan ke dalam minumanku?" bentak Ki Bandi. Herni menempelkan telinganya di balik dinding. Dari suara yang terdengar, rupanya Herni mengenali salah satu dari mereka. Arif, iya itu seperti suara Arif. Akan tetapi nama yang disebut oleh Arif begitu asing di telinga Herni. Dan Herni sendiri tidak mengerti apa penyebab dari pertengkaran mereka. "Maaf Ki, aku terpaksa melakukan semua ini dan terima kasih telah membantuku. Kopi yang Ki Bandi minum sudah kucampur dengan serbuk racun. Hal itu aku lakukan agar orang lain tidak tahu bahwa akulah yang sudah meneluh Zaki atas bantuan Ki Bandi," lanjut Arif. Herni yang mendengarnya merasa geram. Rupanya selama ini Arif yang sudah menghancurkan rumah tangganya, bahkan usaha yang dimiliki suaminya. Akan tetapi Herni tidak mengetahui bahwa sebelum mereka bertengkar, Ki Bandi sudah melayangkan teluhnya pada Zaki. Bahkan dari jauh-jauh hari, Ki Bandi telah membuat Zaki sakit-sakitan. "Teruntuk Herni, aku hanya bermain-main saja. Karena rasa sakit hatiku kepadanya, kuharap sekarang dia sudah gila," ucap Arif. Mendengar namanya disebut oleh Arif, rasanya sudah tak tahan lagi ingin membunuhnya. Herni segera mencari sesuatu untuk dijadikan senjata sebelum Arif keluar dari rumah. Kebetulan di samping rumah ada sebatang kasau yang ukurannya tidak terlalu panjang. Herni segera mengambil kasau tersebut dan langsung kembali ke pintu rumah. Herni berdiri di samping pintu menunggu Arif keluar. Tangannya sudah bersiap-siap mengayunkan kasau yang digenggamnya. "Selamat menikmati kematian Ki, aku pergi dulu," ucap Arif. Arif pergi meninggalkan Ki Bandi. Begitu Arif membuka pintu secara bersamaan, Herni langsung menghantam wajah Arif menggunakan kasau yang sudah ia pegang. Seketika itu Arif langsung jatuh tersungkur di hadapan Herni. Wajahnya penuh perlumuran darah. Tidak puas hanya dengan satu pukulan, Herni langsung memukul kepala Arif dan menghujamkannya berkali-kali seperti halnya orang kerasukan. Herni baru menghentikan hujamannya ketika Arif sudah tak bernyawa. Seketika itu Herni langsung menangis. Ia menyesali perbuatannya karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian Herni menyeret jasad Arif ke dalam rumah dan menempatkannya di samping jasad Ki Bandi. Melihat jasad Ki Bandi, Herni bergidik ngeri. Dari mulutnya terus mengeluarkan cairan busa beserta isi di dalam perutnya. Kemudian Herni pergi meninggalkan jasad keduanya.
Astagfirullah, tidak sepatutnya kamu melakukan hal itu. Bagaimana jika orang tahu bahwa kamu adalah pelakunya? Tanya Pak Subhi. Saya sudah pasrah, Pak. Saya sudah siap jika harus menjalani hukuman. Ya sudah, sekarang kita urus dulu jasad suamimu agar segera dikebumikan. Setelah itu kita menuju ke rumah Ki Bendi, ucap Pak Subhi. Dengan segera Pak Subhi dan Rusdi meminta bantuan beberapa warga untuk membantu mengurus pemakaman Zaki. Setelah Zaki dikebumikan, pada saat itu juga mereka bertiga bersiap-siap menuju kediaman Ki Bendi. Kamu masih ingat jalan menuju rumah Ki Bendi? Tanya Pak Subhi. Herni hanya mengangguk. Rusdi dan Herni jalan terlebih dahulu menggunakan kendaraan almarhum Zaki dan Pak Subhi mengikutinya dari belakang menggunakan kendaraan Rusdi. Sesampainya di kediaman Ki Bendi, rupanya sudah ramai orang berkerumun. Bahkan rumah Ki Bendi sudah terpasang garis polisi. Mereka bertiga segera turun dari kendaraannya lalu mendekati rumah Ki Bendi. Di dalam rumah Ki Bendi sudah ada 2 orang polisi tengah menyelidiki kasus kematian Arif. Rusdi dan Pak Subhi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Secara tiba-tiba Herni menerobos garis polisi dan masuk ke dalam rumah Ki Bendi. Apa yang akan dia lakukan? Tanya Pak Subhi. Tidak tahu, Pak, jawab Rusdi. Tidak lama kemudian Herni keluar didampingi 2 polisi. Sebelum masuk ke dalam mobil, Herni berpesan kepada Rusdi. Rus, tolong rawat anakku ya. Rusdi hanya mengangguk. Ia tidak mengerti kenapa Herni menyerahkan diri begitu saja, tidak memberitahukan terlebih dahulu. Setelah itu tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Herni segera dibawa masuk ke dalam mobil lalu pergi menuju kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pak Subhi dan Rusdi hanya berdiri melihat laju mobil yang semakin jauh dari pandangan mereka. Ayo kita pulang, ajak Pak Subhi. Dengan perasaan sedih, Rusdi mengendarai motornya menuju rumah. Teman semasa kecilnya dulu, kini hanya tinggal sebuah nama. Meski begitu, Rusdi hanya bisa mengikhlaskan dan Rusdi berjanji akan merawat putri Zaki layaknya anak sendiri. Itulah sepenggal kisah Teluh Tanah Kuburan. Semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya ya. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.